Di video sebelumnya, kita diperlihatkan bahwa si suram saat ini sedang berhadap-hadapan dengan si bos monster tersembunyi. Saat itu, si monster tampak melihat ke arah si suram dengan tatapannya yang haus akan darah. Dan di chapter ini, kita dapat mengetahui bahwa apa yang dia alami sesaat setelah ia mendapatkan hadiah Dungeon, rupanya semua itu hanyalah mimpi. Mimpi buruk yang sering dialami oleh si suram dalam beberapa hari kebelakang. Saat terbangun dari tidurnya, panel manhwa memperlihatkan kepada kita bahwa si suram bergumam dan memperkenalkan identitasnya. Ia berkata, "Namaku adalah Songran. Dan aku adalah seorang healer yang kemampuan pengendalian kekuatannya sangat rendah. Oleh karena hal itulah, aku jadi sering ditolak oleh banyak kelompok hunter. Dan selalu dijadikan bahan olok-olokan mereka." Kemudian, ia pun terlihat sudah beranjak dari kasurnya. Membuka lemari es dan mencoba mencari sesuatu untuk dimakan. Tapi, yang bisa ia temukan di sana hanyalah sebotol air putih. Songran pun meminum air itu untuk menyegarkan pikirannya. Sesaat setelah itu, ia pun mengenakan satu-satunya mantel yang ia miliki, dan berjalan pergi keluar dari rumah. Ia pergi ke sebuah minimarket, dengan tujuan untuk membeli makanan. Ia pun tiba di sana. Dan setelah ia masuk ke dalam minimarket, Songran tampak membeli satu bungkusan, yang berisi beberapa potong roti. Namun, ketika ia hendak melakukan pembayaran, terdengar suara dari seseorang yang berkata pada temannya, "Apa kau sudah mendengar kabar terbaru? Kabar tentang pembantaian di Dungeon level normal kemarin, rupanya ada seorang healer yang berhasil selamat," ujar seorang pria berambut kuning. Pria itu melanjutkan, "Ku dengar, healer itulah yang telah membunuh teman-temannya sendiri, agar ia dapat memonopoli hadiah Dungeonnya." Teman si pria kuning menjawab, "Apa sumber beritamu itu dapat kuandalkan?" "Jujur saja, aku sedikit ragu." Pria kuning lalu berkata, "Tentu saja. Kakakku di guild yang langsung mengatakannya." Songran yang mendengar pembicaraan mereka hanya terdiam, dan tidak menghiraukan. Ia lalu hanya berjalan menuju kasir, untuk melakukan pembayaran. Saat melakukan pembayaran dengan kartu kredit yang ia punya, si kasir minimarket di sana bicara pada Songran. "Maaf tuan, sepertinya saldo yang Anda miliki tidak cukup untuk membeli sebungkus roti. Saldo Anda hanya cukup untuk sepotong roti saja." Songran pun berkata pada si kasir, "Kalau begitu, aku ambil sepotong roti saja." Songran lalu keluar dari minimarket, dan kembali berjalan-jalan di luar. Ia berujar, "Sudah beberapa minggu berlalu. Dan ini pertama kalinya aku pergi keluar, sejak kejadian mengerikan di Dungeon itu. Sepertinya di masa depan, aku tidak bisa lagi mengandalkan kemungkinan untuk bergabung dengan sebuah tim. Demi menghasilkan uang, aku tak lagi memiliki tim, ataupun teman." Songran terus berjalan, hingga ia sampai di suatu tempat. Dan berkata, "Sepertinya, saat ini, satu-satunya Dungeon yang bisa kutelusuri sendirian, hanyalah yang ada di sini. Dungeon yang dikhususkan untuk seorang pemula. Dungeon pemula adalah Dungeon buatan manusia, yang lokasinya berada di pusat kota. Dungeon ini dikhususkan bagi para hunter pemula, untuk mengakrabkan diri mereka dan melatih kemampuan mereka." Saat ia sudah berada di depan pintu Dungeon, Songran bergumam, "Dungeon ini hanya untuk pemula. Tingkat kesulitannya pun hampir mencapai 0, dan tentu saja, pembayaran yang bisa kuhasilkan pun sangat kecil. Tapi saat ini, aku tak memiliki kualifikasi untuk memilih Dungeon yang lain. Setidaknya, ini dapat menyelamatkanku dari kelaparan." Gumam Songran di dalam hati, sembari melangkah masuk ke dalam Dungeon. Namun, sesaat sebelum Songran masuk ke dalam Dungeon, seseorang dengan perawakan agak besar, yang wajahnya mirip sekali dengan pria berambut kuning di minimarket berkata, "Lihatlah, bukankah itu si Songran? Healer tak berguna itu, kenapa dia ada di sini?" Temannya menjawab, "Haha, aku sendiri tidak tahu. Sebenarnya, apa yang telah membawa si payah ini datang ke Dungeon pemula? Tapi, apakah bahkan ia bisa bertarung?" ucap si wanita. Songran tak menghiraukan, dan ia tetap berjalan masuk ke dalam Dungeon. Tetapi, tiba-tiba saja, muncul suatu hologram notifikasi di depannya. Songran si hunter suram ini pun sedikit bingung, dengan kemunculan notifikasi tersebut. Apakah sebelumnya juga ada notif seperti ini? Dengan wajah bingung, Songran melihat tulisan di notifikasi itu, yang bertuliskan, "Selamat. Kau memenuhi kualifikasi untuk memasuki Dungeon. Dungeon akan segera membuka mode evolusi untukmu." Kemudian, Songran terlihat sudah memasuki Dungeon. Ia masih agak bingung, dan bertanya, "Apa itu mode evolusi? Dan kenapa di sini ada kabut darah tebal? Ini menjijikan." Tiba-tiba saja, pedang yang sedang ia pegang terlihat bereaksi. Ia semakin bingung dengan situasi yang ia alami. Namun, ia masih tak terlalu menghiraukan, dan mulai berjalan di dalam Dungeon.
Saat berjalan, notifikasi sistem muncul kembali. Di sana tertulis, misi pemula. Tugasnya ialah, untuk menyingkirkan 100 elemental bumi. Songran lalu mengatakan, "Apa, kenapa harus elemental bumi? Kukira, aku hanya akan membunuh 3 monster? Dan bagaimana bisa, langsung mengalahkan mereka yang begitu banyak?" Sepertinya, kabut darahnya sekarang mulai menghilang. Tidak lama kemudian, muncul dari dalam tanah secara tiba-tiba sesosok aneh. Rupanya, itu adalah sosok dari elemental bumi. Melihat sosoknya yang besar, Songran terlihat agak terkejut dan berkata, "Sejak kapan elemental bumi menjadi sebesar ini?" Lalu, Songran pun mencoba bertarung dengan monster pria elemental bumi itu. Ia berujar bahwa kekuatan monster itu meningkat. Tapi, kecepatannya menjadi sedikit berkurang dari biasanya. Songran sedikit mengeluh. "Apa-apaan pria besar ini, bukankah ini hanya Dungeon pemula? Seharusnya ia tak terlalu kuat, sepertinya, aku harus mencoba kekuatanku dulu," ucap si Songran. Songran lalu bergerak maju, dan melancarkan serangan pada si pria besar. Nampak sekarang mereka beradu pukulan. Mereka terus bertarung, dan saling meninju. Tapi, si pria besar nampaknya terlalu kuat. Songran berpikir, bahwa seharusnya, ia tak hanya bertarung dengan tangan kosong. Ia lalu mengeluarkan pedangnya. Si pria besar kembali menyerang. Songran yang kini terlihat tak lagi suram, dengan sesumbar berkata, "Itu takkan mempan padaku, dasar gumpalan besar sialan." Pertarungan terus berlanjut, dan semakin berjalan dengan sengit. Sampai akhirnya Songran berhasil mengalahkan sang elemental bumi. "Sepertinya aku berhasil mengalahkan satu. Siapa lagi selanjutnya?" Lalu, gumpalan batu itu satu persatu kembali bermunculan. Jumlahnya pun semakin banyak. Songran dengan percaya diri mengatakan, "Majulah. Jangan meremehkan seorang healer." Terlihat Songran bergerak maju, menghadapi ratusan elemental bumi. Dapat kita lihat si healer yang dulu suram, kini dengan sengit bertarung seorang diri. Misi pun selesai. Lalu, Songran terlihat kelelahan dengan pertarungan tadi. Notifikasi sistem kembali muncul, dan memberitahunya bahwa ia mendapatkan hadiah. Hadiah itu berupa inti bumi. Suatu harta yang dapat digabungkan dengan senjata. Songran masih terlihat kelelahan, dan kemudian, notifikasi kembali muncul. Kali ini, notifikasi mengabarkan satu tugas kecil, yang dimana, Songran diharuskan untuk mengalahkan 100 elemental air. Songran tak terlalu menghiraukan, dan ia lebih fokus melihat hadiah yang ia dapat. Ia lalu mengatakan, "Apa ini esensi bumi? Apakah hanya ini hadiah yang kudapat?" Rupanya, Song tidak pernah mendengar hadiah semacam itu sebelumnya. Ia pun tak tahu, apa kegunaannya. Notifikasi lalu menginformasikan bahwa, ini adalah kristalisasi dari kekuatan bumi. Memancarkan aura yang kuat, dan juga tebal. Kegunaannya ialah, berintegrasi dengan senjata. Dan efeknya, tidak diketahui. Kemudian, Songran pun akhirnya tahu, bahwa hadiah itu, adalah sebuah harta. Lalu tiba-tiba saja, muncul kilauan cahaya yang cukup terang dari atas langit. Seketika, cuaca di dalam Dungeon pun berubah. Kini, salju terlihat turun berjatuhan. Songran dengan heran berujar, "Bagaimana bisa, sekarang malah turun salju?" Sejenak ia berpikir, elemental air dan salju, apakah ini berhubungan dengan misinya? Lagi dan lagi, hal-hal mengejutkan dan membingungkan terus terjadi. Kini, bukan hanya salju saja yang turun. Nampak bongkahan-bongkahan besar es berwarna biru, mulai berjatuhan. Songran dengan sigap menghindari bongkahan es tersebut. Songran berkata, "Ini bukan es biasa." Dan benar saja. Es-es itu ternyata berubah menjadi sesosok elemental air. "Aku tahu, kau bukan elemental air biasa. Sepertinya kau juga sudah di-upgrade," ujar Songran. Mereka pun bertarung. Serangan demi serangan dilancarkan oleh keduanya.
Tapi sepertinya, serangan yang dilakukan Songran tak begitu berefek pada si monster biru. Namun ia terus berusaha menyerang. Sampai di mana akhirnya Songran pun menyadari alasan kenapa serangannya tak efektif. Aku mengerti. Itu pasti karena efek regeneratifnya. Perlu diketahui bahwa elemental air ini sedikit berbeda. Tak seperti elemental bumi, elemental air memiliki kemampuan penyembuhan untuk meregenerasi tubuhnya. Akan tetapi, meskipun Songran sudah mengetahui kemampuan si elemental air, tapi ia masih sangat kesulitan menghadapinya. Notifikasi sistem tiba-tiba muncul. Dan di sana tertulis sebuah tips, yang isinya mengatakan bahwa, syarat penyatuan esensi bumi dengan senjata telah dipenuhi. Apa kau ingin menggabungkannya? Tanpa pikir panjang, Songran langsung mengatakan, tentu. Sistem lalu memproses penyatuan. Dan sesaat kemudian, senjata pedang yang ia miliki kini sudah mencapai level max. Dengan skill baru, yaitu Petrify. Ketika menyerang, senjatanya kini bisa menghasilkan efek pembatuan pada musuh. Mengurangi kecepatan mereka sebesar 50%, dan mencegah efek penyembuhan selama 3 detik. Akan tetapi, pertahanan musuh akan jadi meningkat sebanyak 30%. Songran pun berujar. Petrify kah? Haha, surga bersamaku. Aku punya kesempatan sekarang. Tanpa berlama-lama, Songran kembali maju menyerang. Dan efek dari Petrify, sepertinya benar-benar bekerja dalam pertempuran. Songran berkata pada si biru. Haha, mari bermain-main bersamaku, dasar kau bajingan. Songran terus menyerang satu persatu elemental air yang begitu banyak. Si Hunter yang dulu suram dan tak bisa berbuat banyak, kini telah mampu melakukan pertarungan yang hebat dengan para monster. Sampai pada akhirnya, pertempuran pun selesai. Songran terlihat melihat ke arah notifikasi sistem. Dan melihat perkembangan misi, sekarang berada di angka 99 dari 100. Songran berkata, satu lagi, di mana dia? Aku tak melihat yang lain di sini. Lagi-lagi dan lagi, tiba-tiba saja, semua elemental air yang sudah mati, kini terlihat menyatu. Mereka menyatu, dan kini telah berubah, menjadi sosok Ratu Salju. Songran pun mengatakan, apakah ini sosok bos tersembunyinya? Kini ia mengatakan hal itu dengan santai, dan bukan lagi dengan wajah yang tegang. Bahkan ia juga mengatakan, sepertinya, keberuntunganku cukup bagus. Namun, tanpa sedikit pun meremehkan lawannya, Songran tampak tetap fokus dan serius. Ia berujar, satu lagi musuh yang kuat. Ini akan terasa sulit. Lanjut ia mengatakan, aku penasaran, apakah kali ini aku akan dapat mengurusnya? Sekarang statistik kekuatanku mungkin sudah tinggi. Tapi kondisi tubuhku sedikit buruk. Aku sudah cukup kelelahan dan terluka parah di pertarungan sebelumnya. Lalu ia melihat ke arah notifikasi, dan mencoba mengaktifkan salah satu skillnya. Yaitu, kemampuan terapi dasar, penyembuhan. Terlihat kini ia menyembuhkan dirinya. Songran pun kembali bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Ia bahkan berkata pada si Ratu Salju. Majulah, aku sudah bertahan dari begitu banyak serangan sebelumnya. Sekarang, bunuh aku jika kau memiliki keberanian. Ucap si Songran. Namun, berbeda dari yang ia katakan. Ternyata, si Song malah bergerak maju duluan. Sambil berkata lagi, jika Petrify juga dapat mempengaruhimu, maka, akan kuubah kau menjadi batu. Sebuah tebasan, dilancarkan oleh Song. Tapi, serangan Song sepertinya tidak berpengaruh pada tubuh si ratu. Ia tersadar, bahwa kekuatan bos tersembunyi itu memang tak bisa diremehkan. Song bergumam. Ini terlalu sulit. Skill Petrify ku tak efektif. Kekuatan seranganku juga masih lemah. Haruskah aku menggunakan serangan biasa? Terlihat saat ini, Sang Ratu Salju mencoba mengumpulkan energi kekuatannya, dan bersiap menyerang. Dengan sedikit kaget, Song mengatakan, sial, menggunakan serangan terkuatnya di awal-awal. Apa dia bercanda? Serangan itu berupa hujan bongkahan es tajam yang cukup banyak. Song dengan cepat bergerak menghindari bongkahan es. Dan mengatakan, aku harus menghindari bongkahan itu jika tak ingin berakhir hancur berkeping-keping. Ini tidak bagus. Aku harus mencari kesempatan. Dan ketika waktunya tiba, Song bersiap melakukan serangan. Ia maju dan langsung menghujamkan pedangnya. Dan serangan itu pun berhasil melukai si Ratu Salju. Akan tetapi, sang ratu terlihat melancarkan serangan balik. Song dengan cepat menghindar. Perlahan Song mulai menemukan celah demi celah, dan terus bertahan. Sampai di mana akhirnya Song berpikir, apakah serangan komboku lebih kuat dari serang terkuatnya? Dengan cepat, satset, ia melakukan serangan combo. Ia terus dan terus melakukan serangan combo tanpa henti.
Sampai pada serangan combo yang ke-9999. Notifikasi muncul, dan mengatakan, "Selamat, karena telah menyelesaikan 1000 combo." Satu kemampuan pun terbuka. Serangan itu bernama, serangan mematikan. Notif menjelaskan, bahwa serangan mematikan ini adalah serangan biasa, yang dapat menghancurkan pertahanan lawan, dan mendapat 10 tambahan kerusakan. Namun, pengguna akan kehilangan 1% darah pada setiap serangan. Song Ran berujar, "Mendapatkan serangan mematikan di situasi seperti ini? Sepertinya dewa penasaran, apakah aku bisa menang atau tidak? Haha. Kalau begini, tak mungkin aku bisa kalah." Ia melanjutkan, "Baiklah, ini saatnya mempertaruhkan nyawaku. Majulah. Mari lihat, seberapa banyak seranganku, yang bisa kau lawan." Mendengar ucapan si Song, si Ratu Salju kini tampak marah. Song pun mengaktifkan kemampuan serangan mematikan miliknya, dan melakukan serangan langsung dari arah depan. Dan terlihat, serangannya kini sangat ampuh. Tebasan pedangnya, berhasil membuat lengan si Ratu putus. Song berkata, "Bagaimana rasanya? Terluka itu rasanya tidak enak. Bukankah begitu?" Tapi dengan sangat cepat, tangan si Ratu tiba-tiba kembali utuh, seperti semula. Sang Ratu pun tersenyum sinis, dan membuat Song tersadar, bahwa menganggap enteng lawan, bukanlah hal yang tepat. Pertarungan pun terus berlanjut. Pertarungan yang semakin sengit ini pun, ini telah sampai pada saat ketika, Song melihat ada kesempatan yang tepat. Ia pun melancarkan serangan pamungkasnya, sembari berkata, "Pergilah kau ke neraka. Dasar ratu sialan." Dan pada akhirnya, serangan itu berhasil membuat Song mengalahkan sang ratu. Dengan tebasan pamungkas itu, sang ratu pun lenyap. Tidak lama setelah itu, notifikasi seperti biasa kembali muncul. Notifikasi itu menunjukkan hadiah yang didapat oleh Song. Hadiah itu berupa sebuah harta bernama inti air. Sama seperti sebelumnya, notifikasi kembali menanyakan, apakah Song ingin melakukan penggabungan harta dengan senjata? Lalu Song dengan tegas menjawab, tentu saja. Itulah pembahasan kami mengenai manhwa, The Blade of Evolution, part yang kedua. Jika kalian ingin pembahasan ini berlanjut, kami persilahkan kalian untuk menuliskan komentar. Agar kami tahu, bahwa pembahasan yang kami buat, benar-benar membuat kalian tertarik dengan kelanjutan ceritanya. Kalian juga boleh memberikan kami kritik maupun saran, serta memberikan kami rekomendasi manga ataupun manhwa apa yang menarik untuk kami buatkan pembahasannya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, share dan subscribe jika kalian tidak mau ketinggalan update teranyar dari channel kami. Dukung kami, agar kami punya banyak kerjaan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Mr. Bot Google Tampan, pamit undur diri.